Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Sebelum memulai aktivitas, sebelum menghadapi pekerjaan, sekolah, usaha, pelayanan, atau pergumulan hidup, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang seorang yang hidupnya diubahkan secara luar biasa oleh Tuhan, yaitu Matius si pemungut cukai. Mungkin banyak orang mengenal Matius sebagai penulis Injil. Tetapi sebelum dipakai Tuhan, Matius adalah seorang yang dipandang rendah oleh masyarakat. Ia bukan tokoh agama, ia bukan orang terpandang, ia bukan orang yang dianggap rohani. Ia adalah pemungut cukai. Pada zaman itu, pemungut cukai dianggap pengkhianat bangsa karena bekerja untuk pemerintah Romawi. Banyak dari mereka juga dikenal suka memeras rakyat dan mengambil keuntungan pribadi. Karena itu, pemungut cukai dijauhi masyarakat. Mereka dicap sebagai orang berdosa. Namun, yang indah adalah Tuhan Yesus justru datang kepada Matius. Bukan Matius yang mencari Tuhan Yesus lebih dulu, tetapi Tuhan Yesus yang menghampiri Matius. Dan pagi ini ada kabar baik untuk kita semua. Tuhan tidak hanya datang kepada orang yang merasa dirinya suci. Tuhan juga datang kepada orang yang lelah, gagal, jatuh, dan merasa tidak layak. Sahabat terkasih, mari kita membaca Matius 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Sahabat terkasih, mari bayangkan suasana saat itu. Matius sedang duduk di rumah cukai. Mungkin seperti hari-hari biasanya. Menghitung uang, menagih pajak, dibenci banyak orang. Tetapi di tengah rutinitas itu, Tuhan Yesus datang dan berkata, "Ikutlah aku." Kalimat itu sederhana, tetapi mengubah seluruh hidup Matius. Seringkali kita berpikir, Tuhan hanya mau memakai orang yang sempurna. Padahal Alkitab menunjukkan sebaliknya. Tuhan memakai orang yang bersedia datang kepadanya. Mungkin hari ini ada yang merasa, aku terlalu banyak dosa. Aku sudah terlalu jauh dari Tuhan. Hidupku berantakan. Ingatlah Matius. Jika Tuhan bisa mengubah seorang pemungut cukai menjadi penulis Injil, maka Tuhan juga sanggup memulihkan hidup kita. Sahabat terkasih, ada seorang pria bernama Thomas. Dulu ia dikenal keras, kasar, dan suka menipu dalam bisnis. Banyak orang kecewa karena pernah dirugikan olehnya. Akibat hidupnya yang salah, usahanya bangkrut. Teman-temannya pergi meninggalkannya. Bahkan keluarganya mulai menjauh karena kecewa. Suatu malam, Thomas duduk sendirian di rumah kontrakannya yang kecil. Di meja ada setumpuk surat tagihan dan ancaman hutang. Ia merasa hidupnya sudah hancur. Di tengah keputusasaan itu, ia menemukan sebuah Alkitab pemberian ibunya yang sudah meninggal. Dengan malas ia membukanya. Matanya tertuju pada kisah tentang Matius si pemungut cukai. Thomas terdiam. Ia berpikir, kenapa Tuhan Yesus mau memanggil orang seperti Matius? Semakin ia membaca, semakin hatinya tersentuh. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis dan berkata, "Tuhan, karena Engkau masih mau menerima Matius, apakah Engkau masih mau menerima aku?" Hari itu, hidup Thomas mulai berubah. Ia mulai belajar jujur.
Ia meminta maaf kepada orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia bekerja apa adanya dengan tulus. Perjalanannya tidak instan, tidak langsung sukses, tetapi damai sejahtera Tuhan mulai memenuhi hidupnya. Beberapa tahun kemudian, Thomas berkata, "Dulu aku pikir hidupku sudah terlalu rusak untuk dipulihkan Tuhan. Ternyata kasih Tuhan lebih besar dari masa laluku." Sahabat terkasih, mungkin kita pernah gagal. Mungkin kita pernah jatuh. Mungkin kita punya masa lalu yang membuat kita malu. Tetapi kasih Tuhan sanggup menjangkau lebih jauh daripada dosa kita. Sahabat terkasih, Alkitab berkata, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Matius tidak menunda-nunda. Ia segera merespon panggilan Tuhan. Hari ini Tuhan juga memanggil kita untuk hidup benar, untuk kembali setia, untuk meninggalkan dosa, untuk berjalan bersamanya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau bangkit dan mengikuti Tuhan? Banyak orang mendengar firman Tuhan, tetapi tidak berubah. Matius berbeda. Ia meninggalkan hidup lamanya dan memilih mengikuti Tuhan Yesus. Dan keputusan itu mengubah sejarah hidupnya. Sahabat terkasih, yang luar biasa, Matius bukan hanya dipulihkan. Ia dipakai Tuhan menulis Injil Matius yang memberkati dunia sampai hari ini. Mari bayangkan, orang yang dulu dibenci masyarakat, sekarang dipakai Tuhan menjadi alat kesaksian. Itulah kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak melihat siapa kita dulu. Tuhan melihat siapa kita ketika kita menyerahkan hidup kepadanya. Jangan biarkan masa lalu menghentikan masa depan kita bersama Tuhan. Sahabat terkasih, pagi ini mari kita belajar dari Matius. Tuhan sanggup memanggil siapa saja. Tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi Tuhan. Pertobatan sejati dimulai saat kita merespon panggilan Tuhan. Tuhan bisa memakai hidup yang sudah diubahkan. Kalau hari ini hati kita mulai disentuh Tuhan, jangan keraskan hati. Datanglah kepadanya, sebab Tuhan Yesus masih memanggil sampai hari ini. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar bahwa kasih-Mu sanggup menjangkau siapapun, termasuk kami yang penuh kelemahan dan dosa. Ampuni kami karena selama ini kami menjauh dari-Mu, hidup dalam kesalahan, dan merasa tidak layak datang kepadamu. Hari ini kami mau belajar seperti Matius, bangkit dan mengikuti Engkau. Pulihkan hidup kami, ubah hati kami, pakailah hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, Tuhan tidak mencari manusia sempurna. Tuhan mencari hati yang mau bertobat dan mengikutinya. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.